Dikisahkan saat ini dunia sedang dilanda kekacauan. Soviet mengalami gagal panen yang terburuk dalam 55 tahun terakhir. Ini membuat mereka secara nekat menginvasi Polandia. Sementara itu Kuba dan Nikaragua bergabung dan berhasil mengumpulkan pasukan sekitar 500.000 orang banyaknya dan lantas menggempur serta menghancurkan negara Honduras dan El Salvador. Sedangkan di bagian dunia yang lain, Meksiko mengalami revolusi komunis besar-besaran yang mengkudeta kepemimpinan mereka sebelumnya. Ini masih ditambah lagi dengan bubarnya NATO di PBB. Dan semua kekacauan dunia ini akhirnya membuat Amerika sendirian tanpa kawan dan nihil sekutu. Nah, ternyata lemahnya Amerika ini langsung dimanfaatkan oleh Soviet yang tiba-tiba saja menginvasi mereka, sekaligus memulai apa yang disebut dengan Perang Dunia Ketiga. Bersama dengan Kuba dan Nikaragua, Soviet berhasil menguasai lebih dari 75% tanah Amerika dan membuat angkatan militer Paman Sam bertekuk lutut di kandangnya. Namun masih ada harapan bagi Amerika melalui barisan-barisan pejuang lokal dan gerilya mereka. Lantas bagaimana aksi gerilyawan Amerika ini? Karena kita tahu selama ini Amerika selalu di atas angin dalam setiap peperangan dan hampir tak pernah bertempur secara gerilya sebagai underdog. Dan apakah Amerika bisa membebaskan diri dari cengkraman tangan besi kubu komunis Soviet dan Kuba? Red Dawn dibuka di kota Calumet, Colorado, Amerika Serikat. Ini bulan September saat seorang guru sejarah SMA sedang sibuk menerangkan taktik tempur yang dipakai oleh Genghis Khan di masa lampau. Saat tiba-tiba ribuan para trooper mendarat begitu saja di lapangan sekolah ini. Dan setelah diamati, mereka ternyata bukan tentara Amerika Serikat. Lantas ketika guru sejarah ini menghampiri mereka untuk bertanya, ia malah kehilangan nyawanya. Dan selanjutnya dengan tak pandang bulu, sekolah ini pun menjadi ajang kekacauan berdarah. Dan lantas beberapa menit kemudian, seorang pemuda bernama Jet menjemput adik dan seorang kawannya untuk kabur menjauh. Dan ternyata di seluruh pelosok kota ini, pasukan Soviet sudah luar biasa banyak jumlahnya, meneror dan membunuh tanpa ada perlawanan. Jet sendiri terus menekan gasnya, tak peduli jika seluruh bagian kota sudah dikuasai Soviet. Sampai setengah jam kemudian, Jet pun berhenti di toko kelontong milik salah satu anak SMA yang diangkutnya. Dan ia melihat satu-satunya cara untuk melarikan diri dari pembantaian ini ialah dengan bersembunyi di atas gunung. Persiapan dadakan untuk mengungsi pun dilakukan. Mereka mengambil apa yang kira-kira diperlukan nantinya untuk bertahan hidup, meski tahu jika mereka bukanlah lawan sebanding pasukan khusus Soviet bersenjata lengkap. Setelah pamit dengan orang tua pemilik toko, mobil pickup ini pun langsung pergi. Sampai malam hari di tengah kota, pertempuran masih terus terjadi antara pasukan Soviet dan Kuba dengan Amerika yang anehnya masih belum menampakkan balasannya. Keesokan paginya, Jet dan kawan-kawan remajanya sudah sampai di dalam hutan gunung. Mereka tak tahu apa yang sedang terjadi dan siapa tentara yang menyerang mereka. Mereka yang muda ini hanya memikirkan bagaimana keselamatan keluarga mereka di kota saat ini. Jet pun berusaha memimpin mereka sebaik-baiknya. Ia menawarkan agar kelima siswa ini termasuk dengan adik kandungnya sendiri untuk bertahan hidup di gunung, karena mereka tetap bisa berburu atau memancing ikan di hutan ini. Singkat cerita, gerombolan pemuda ini bertahan sampai bulan Oktober. Musim dingin makin mendekat dan tak ada tanda-tanda Amerika terbebas dari cengkraman penjajahnya. Dan kini bocah-bocah SMA ini sudah mulai fasih dan beradaptasi hidup dalam gunung berkat bimbingan Jet. Namun yang jelas, suplai makanan yang mereka ambil dari toko kelontong semakin tipis. Ini membuat Jet memutuskan untuk mengunjungi kota sembari melihat situasi terbaru. Dan yang mereka temukan ialah bekas-bekas dahsyatnya pertempuran yang terjadi. Kota Calumet, tempat kelahiran mereka, sekarang memang tampak kembali normal. Tapi lalu lalang armor tempur masih sangat intens. Dan mereka tak tahu ini pasukan Amerika atau pasukan penjajah. Sampai akhirnya ketiganya meninggalkan senjatanya dan memberanikan diri mempenetrasi interior kota. Mereka pun memasuki toko dan bertemu dengan kawan lama mereka yang memberitahu jika para pemuda yang selama ini bersembunyi di gunung ternyata sudah menjadi incaran KGB, Badan Intelijen Soviet. Tak hanya ini, ternyata tentara Kuba juga menjadi penjajah mereka kali ini.
Jet pun juga mengetahui jika orang tuanya dan rata-rata penduduk kota yang memiliki senjata sedang ditawan dalam kamp reedukasi yang mirip sebuah kamp konsentrasi zaman Nazi. Jet pun menuju ke lokasi kamp ini pada malam harinya. Tampak ribuan warga sipil di sini yang dipaksa mendengarkan propaganda komunisme Soviet. Sampai Jet pun bertemu dengan ayahnya yang menasihatinya untuk terus bertahan hidup dan mengabarkan jika ibunya sudah tewas. Beberapa hari kemudian, Jet dan Matt pun nekat mengunjungi teman ayah mereka yakni Mason yang memiliki rumah jauh di pinggiran kota Calumet. Mason menginfokan kepada mereka jika penginvasi mereka ialah Soviet, Kuba, dan Nicaragua. Ia juga menerangkan jika kini Amerika punya zona aman bernama FA atau Free America yang tak bisa dijamah oleh para penjajah. Sembari mengabari Robert jika ayahnya sang pemilik toko kelontong sudah mati ditembak pasukan Rusia. Terakhir Mason menitipkan kedua cucu perempuannya yang bernama Tony dan Erika agar ikut dan dijaga oleh Jet dan gerombolannya. Jam 12 malam di kamp mereka dalam gunung, kesemuanya mendengarkan radio Free America yang terus mengabarkan situasi terkini, menyuarakan agar para gerilyawan di seluruh penjuru Amerika tak menyerah pada pasukan penjajah. Keesokan harinya tampak beberapa kawan Jet sedang bersembunyi, menempel bebatuan sementara di atasnya 3 orang perwira dari Kuba dan Soviet sedang berfoto bersama. Namun sial, salah satu dari perempuan ini pun jatuh ke bawah. Suara tembakan ini pun didengar oleh kawan-kawan yang lain yang langsung berusaha melawan. Satu orang dari mereka berhasil menuju ke mobilnya dan berusaha memanggil bantuan melalui radio sebelum akhirnya dieksekusi oleh Jet. Kini para pemuda ini semakin paham bahaya yang mereka hadapi. Ini bukan permainan, melainkan perang sungguhan, perang dunia ketiga. Beberapa hari kemudian di tengah kota, kabar kematian 3 perwira penjajah ini menjadi perhatian sendiri. Kolonel Ernesto Bella, pemimpin pasukan Kuba di area ini langsung melarang anak buahnya untuk berwisata ke tempat-tempat yang masih liar. Malam harinya, Kolonel Bella pun mengunjungi wali kota Calumet dan menengarai jika putranya Daryl ialah salah satu anggota gerilyawan yang akhir-akhir ini terus meresahkan warga dan tentara. Ayah Daryl pun berusaha menutupi hal ini karena ia memang tak tahu sesungguhnya anaknya masih hidup atau mati. Di suatu hari, Matt yang berpatroli sendirian memergoki keramaian pasukan Soviet dan Kuba. Ia tak tahu apa yang terjadi sampai rupanya ini ialah eksekusi massal warga sipil yang tadinya ditempatkan di kamp reedukasi, termasuk dengan ayahnya sendiri. Ini membuat gerombolan pejuang gunung menjadi sedih dan hampir putus asa. Beberapa hari kemudian tampak Tony yang sengaja mendekatkan dirinya pada tank Soviet dan membiarkan keranjangnya dirampas sampai tiba-tiba dengan serangan ini gerombolan Jet pun menasbihkan dirinya sebagai gerilyawan dan secara terus terang melawan pasukan musuh. Mereka melakukan penyergapan, pengeboman, dan sabotase di segala penjuru kota yang jelas mengacaukan pergerakan Soviet dan Kuba. Mereka pun bahkan menamakan diri sebagai gerilyawan Wolverines. Bulan November, hawa menjadi semakin dingin di atas gunung dan Amerika masih belum menunjukkan tajinya di rumahnya sendiri. Amerika hanya mengandalkan gerilyawan-gerilyawan sporadis, termasuk dengan kelompok Wolverines ini. Dan di hari ini, Erika sedang dalam patroli solonya saat ia menemukan seorang pilot F-15 Amerika yang terjatuh setelah pesawatnya dihancurkan oleh Angkatan Udara Soviet.
Pilot yang bernama Andy Tanner ini pun langsung diselamatkan dan dibawa ke tempat persembunyian Wolverines. Di sini ia mengabarkan situasi terbaru tentang Perang Dunia Ketiga ini, bahwa kota-kota besar di Amerika sudah hancur diduduki oleh penjajah. Ia pun menjelaskan jika penjajah mereka berasal dari pasukan gabungan Soviet, Kuba, dan Nicaragua. Dan Soviet tak akan memakai nuklirnya karena mereka ingin menguasai tanah Amerika seutuhnya. Keesokan subuhnya, Letkol Andy pun diajak untuk bergerilya dan mengetahui sendiri jika Wolverines ini, gerombolan anak baru gede ini, sangat brutal dan serius dalam bertarung dan hampir seperti pasukan khusus aksinya karena seringnya mengalami pertempuran. Ini jelas mengingatkannya pada para remaja pejuang di Afghanistan saat mereka diinvasi oleh Uni Soviet. Dan ia baru tahu dengan cara inilah Wolverines mendapatkan senjata mereka. Bulan Desember dan salju mulai menjadi selimut bumi. Perjuangan semakin berat dan mematikan bagi Wolverines, tapi untungnya sejauh ini mereka belum kehilangan satupun anggotanya karena pertempuran. Saat ini Letkol Andy Tanner menerangkan taktik tempur kepada mereka untuk menyerbu kamp reedukasi. Dan pada malam harinya, tujuan mereka ialah mengacaukan kamp ini dan mempersenjatai para tawanan yang mereka jumpai untuk semakin mempersengit pertempuran. Bulan Januari, perjuangan Wolverines masih belum ringan. Jet dan Letkol Andy mengamati pertempuran di seberang. Sebuah F-15 Amerika memanggang tank milik Soviet di bawahnya dengan semburan napalm. Sampai tiba-tiba di belakang mereka muncul dua armor musuh yang sebenarnya mengincar tank angkatan darat Amerika jauh di seberang. Entah kerasukan apa karena kini mereka malah ingin melumpuhkan kedua tank ini. Meski pada prosesnya harus menumbalkan Arturo dan Letkol Andy sendiri. Kematian Arturo, kawan dekat mereka, dan Letkol Andy sebagai penasihat perang memberi pukulan tersendiri bagi kelompok Wolverines. Kini mereka baru tahu rasanya kehilangan rekan bertempur, dan ini jelas lebih menyedihkan daripada harus kehilangan keluarga mereka sendiri. Bulan Februari, salju mulai menipis tapi penjajah belum angkat kaki dari Amerika. Tampak Kolonel Ernesto Bella dan seorang jenderal Rusia menikmati parade dengan pasukan campurannya. Beberapa jam kemudian seorang kolonel Rusia, Strelnikov, membriefingkan sekali lagi bahwa selama berbulan-bulan ini pasukannya gagal menangkap Wolverines. Padahal menurut mereka pejuang Wolverine cuma anak ingusan yang suka membuat kerusuhan. Untuk ini ia menyarankan agar pasukan gabungan membentuk satuan khusus yang difokuskan berpatroli di gunung guna mengejar Wolverines. Maka beberapa hari berikutnya, sebuah satuan berbaju putih-putih digerakkan merambah pegunungan tempat Wolverines bersemayam. Mereka menerabas hutan dengan menyandang AKS-74 dan sampai satu titik, ternyata mereka sudah ditunggu. Pasukan komando ini lupa bahwa Wolverines lebih paham medan di gunung ini. Wolverines pun bisa menyapu bersih calon penyergapnya ini dan menyisakan seorang tawanan yang masih hidup. Dan saat diinterogasi, alangkah kagetnya mereka jika posisi mereka ternyata bisa dengan mudah diketahui dengan sebuah alat pelacak. Selanjutnya ketika dicoba, alat pelacak ini mengarah ke tubuh Daryl, anak wali kota Calumet. Daryl pun lantas mengaku jika ia dipaksa menelan receiver pelacak oleh pasukan musuh saat ia pergi ke kota untuk mengunjungi ayahnya. Karena pengkhianatan, Daryl pun dieksekusi bersama tawanan Rusia ini.
Beberapa minggu kemudian, Wolverines yang tinggal segelintir orang ini berniat melakukan penyergapan sekali lagi. Di depan mereka tampak kolom truk musuh yang sedang berhenti. Robert segera akan menembakkan RPG-nya sampai Jet melihat ada beberapa kotak jatuh di belakang truk. Tony pun dikirim untuk mendapatkannya yang ternyata berisi makanan dan buah-buahan. Namun saat mereka sibuk makan, suara helikopter mengambang di udara kejauhan dan langsung mereka baru sadar jika kotak makanan ini hanyalah jebakan musuh. Dan sekarang salah satu di antara mereka, yakni Tony, sudah tertembak. Kaki-kaki kuda ini terus dipacu menjauh dikejar helikopter pemburu milik Soviet, sampai akhirnya Tony pun terjatuh. Sementara Robert yang maniak ini memilih untuk berduel dengan RPG-nya dan ia pun lantas memilih untuk mati berdiri. Jet yang bersembunyi ini tahu jika aksi bunuh diri Robert hanyalah untuk menyelamatkan dirinya yang terpisah. Sementara sekarang yang ada bersama Jet hanyalah Tony yang sedang sekarat. Ia memohon agar dibunuh Jet karena ia tak mau ditangkap oleh musuh. Jet pun lantas memberinya granat dan terpaksa meninggalkannya sendirian. Kini Wolverines hanya tinggal 4 orang, termasuk Erica, cucu perempuan Mason yang masih sedih dengan kematian saudaranya. Matt memerintahkan sisa anggotanya ini untuk menunggu hingga aman dan segera melarikan diri menuju ke Free America. Sedangkan ia dan Jet sendiri akan menyamar menjadi pasukan musuh dan bergerak berdua dalam misi terakhir mereka. Di markas sekaligus kantor Kolonel Ernesto Bella, tiba-tiba terdengar ledakan yang dahsyat. Sabotase besar-besaran sudah terjadi dan ini ternyata ulah dari Jet dan Matt bersaudara. Kolonel Strelnikov pun akhirnya turun tangan sendiri dengan membawa jeti metiknya. Setelah membuat kerusuhan, Jet dan Matt pun langsung menumpang kereta amunisi, berharap bisa kabur tanpa ketahuan. Tapi Strelnikov sudah hafal pergerakan keduanya dan yang kini tersisa hanyalah jejak berdarah di atas salju. Namun saat ia menggendong adiknya untuk kabur, Kolonel Bella pun memergokinya. Tapi ia menahan tembakan karena ia ingat masa lalunya. Ia juga seorang gerilyawan yang ingin negaranya, Kuba, bebas dari penjajah. Ia seakan melihat dirinya sendiri kini. Ia ingat perjuangannya bersama Castro dan Che Guevara, dan bagaimana mungkin kini ia di posisi penindas negeri orang. Bella pun akhirnya memutuskan untuk melepaskan 2 kakak beradik ini. Di satu tempat, Jet yang juga sudah terluka ini akhirnya tak kuat lagi menggendong adiknya yang kini telah menjadi mayat. Ia terus berusaha menghibur mayat adiknya, sementara dirinya pelan tapi pasti juga dijemput oleh maut. Di lain sisi dan jauh dari markas musuh, Danny dan Erica, 2 anggota Wolverines terakhir, berhasil mencapai satu zona aman yakni Free America sesuai wasiat terakhir Matt dan Jet. Mereka hanya menyesalkan bagaimana semua kawan dan keluarganya sudah tumpas kandas tanpa bekas. Dikisahkan di akhir film, jika bertahun-tahun kemudian setelah semuanya berakhir, sebuah prasasti berdiri untuk mengenang para gerilyawan remaja ini atas perjuangan mereka di awal Perang Dunia Ketiga. Nah, sampai sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Ogut ucapkan terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum, yuk, bye.